Halo guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kali ini bersama saya Kevin Juido Huta Barat dan partner saya Fanny Soeherman. Yang dimana kali ini kita akan membahas dengan tema ada apa dengan saham-saham perbankan. Nah sebelum kita akan bahas ini saya mau menyapa dulu Fanny Soeherman. Hai Van, gimana kabar? Baik. Ya, tentu semua baik ya. Betul, dan semoga teman-teman juga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat pastinya ya. Tentunya, karena apalagi mungkin udah dari pulang mudik dari lebaran. Terus juga ada banyak hari kejepit nih ya, jadi mungkin udah pada jalan-jalan kemana-mana. Pastinya semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat ya. Pastinya, dan mungkin teman-teman juga lupa ya, kalau liburan tuh lupa tentang kerjaan, tentang materi-materi kita sebelumnya ya. Nah saya juga mau mengingatkan teman-teman, sebelumnya tuh kita membahas, podcast sebelumnya tuh kita membahas tentang fenomena sell in May and go away. Nah kalau kita lihat nih, untuk dari awal bulan Mei nih, tanggal 9 Mei ini tepatnya setelah kita masuk liburan lebaran nih Van, memang market nih cenderung koreksi ya. Kalau kita perhatikan hingga 13 Mei ya teman-teman. Nah, cuma yang akan kita bahas kali ini, kali ini bukan mengenai sampai dengan akhir Mei, tapi apakah market akan terus koreksi juga gitu ya ke depannya. Tapi kita coba telaah dulu mengapa bisa terjadi nih Van, koreksi yang cukup signifikan nih untuk teman-teman juga, dan kiranya juga teman-teman bisa lihat dari gambaran picture-nya nih Van. Dan menurut Fanny nih, apakah market bisa koreksi terus nih sepanjang minggu, satu minggu ke depan dari tanggal 9 sampai dengan 13 Mei juga? Oke, nah kalau misalkan kita lihat ya, memang yang menarik adalah sebenarnya ini ada koreksi di saham-saham big bank kalau dilihat ya. Ini juga efek dari net sell asing yang cukup masif nih, dari tanggal 9 sampai dengan 18 Mei yang lalu teman-teman ya. Nah contohnya BCA nih, BCA ini asing membukukan net sell itu sekitar 1,6 triliun ini sepanjang satu minggu lalu. Kemudian untuk BRI ini net sell sekitar 583 miliar. Terus Mandiri ini net sell-nya sekitar 530 miliar dan juga BNI net sell-nya ini sekitar 180 miliar ya. Nah, sebagai gambarannya nih IHSG secara keseluruhan teman-teman, ini net sell-nya dari tanggal 9 sampai dengan 18 Mei itu sekitar 3,2 triliun gitu ya, di mana sebenarnya sekitar 2,9 triliunnya itu adalah net sell asing di saham-saham big banks atau saham-saham perbankan gitu ya. Nah, karena memang ibaratnya mereka ini punya peranan yang penting gitu ya di karena weightingnya yang juga besar ke IHSG. Nah, makanya kenapa kalau misalkan mereka terkoreksi ya IHSG juga bisa terkoreksi gitu kan. Oke, jadi teman-teman periodenya itu adalah dari tanggal 9 sampai dengan 13 Mei ya. 18 ya, lebih tepatnya ke 18 Mei ya. Jadi itu yang sudah diutarakan oleh Sis Fanny gitu ya mengenai saham-saham apa yang di net sell asing. Dan kalau kita lihat nih datanya nih teman-teman, menariknya nih, jadi memang asing ini di awal Mei ini justru pada jualan-jualan ya net sell di big banks. Nah kalau tapi teman-teman pasti mau tahu nih Sis Fanny, apa sih alasannya mereka jualan sebesar itu gitu ya. Itu yang pertama. Padahal kita tahu nih sebelum bulan Mei ini asing mencetakkan net buy terus nih, hampir satu hari 300 miliar, lalu kadang ada yang sampai 1,5 triliun. Nah secara year to date ini asing udah net buy sebesar 51 triliun. Nah bagaimana nih tanggapannya Sis Fanny? Oke, bener banget ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari kondisinya, kenapa sih belakangan sebenarnya inflow tuh memang lagi gede banget ke Indonesia gitu ya. Salah satunya memang adalah karena Indonesia ini diuntungkan teman-teman dengan adanya kenaikan dari harga-harga komoditas belakangan ini gitu ya. Karena kita penghasil komoditas otomatis diuntungkan. Nah, cuma di satu sisi ini mulai ada kekhawatiran mengenai kenaikan inflasi. Nah, ini yang membuat akhirnya juga market cenderung mulai ada outflow nih belakangan ini. Oke, jadi memang balik lagi ya, yang jadi katalis dari negatifnya pergerakan IHSG ada dari luar ya. Khususnya kalau kita lihat nih Dow Jones juga waktu itu koreksi juga lebih dalam ya. Kalau kita ingat pas liburan tuh Dow Jones lebih turun juga. Lalu juga setelah kita liburan lama-lama juga pergerakannya juga turun. Dan ini memang kekhawatiran dari inflasi di mana kalau kita tahu The Fed juga akan agresif nih untuk menaikkan suku bunga. Itu yang ditakutkan oleh pelaku pasar ya.
Tapi bisa dikasih gambaran nggak nih Van, ke teman-teman, kira-kira untuk proyeksi kenaikan inflasi dan suku bunga Bank Indonesia itu kira-kira gimana nih ke depannya? Oke, thank you. Nah, jadi untuk inflasi Indonesia sendiri nih teman-teman ya, memang di bulan April kemarin itu kan udah naik nih ya. Jadi kurang lebih tuh sekitar 3,5% gitu ya, secara year on year. Dibandingkan dengan sebelumnya ini hanya 2,6% year on year. Nah, kenapa naiknya sih lumayan signifikan kalau dilihat ya? Karena ini ada kenaikan dari adanya food cost dan juga transportation. Nah, ini akibat kenaikan ada harga minyak naik, terus harga ayamnya naik gitu ya, dan juga ada adjustment harga Pertamax nih. Ini kurang lebih sekitar 39% ya di 1 April lalu. Nah, ke depan apalagi yang harus dipantau. Nah, jadi yang udah keluar yang baru kan udah ada kenaikan tarif listrik nih ya nanti akan naik untuk yang 3.000 VA. Nah, ini juga harus di-watch karena pastinya akan ada juga dampak nih ke inflasi. Kemudian yang next lagi harus ditunggu adalah apakah nanti benar nih akan dinaikkan untuk Pertalite, kemudian atau solar, atau misalkan gas LPG 3 kilo gitu ya. Karena ini pastinya akan sangat relate juga nih ke kenaikan inflasi. Seperti itu teman-teman. Ya, kalau kita lihat tadi yang diutarakan oleh Fanny ya, teman-teman Bapak Ibu, memang ya dua hal terbesar yang nanti kemungkinan atau potensi dinaikkan adalah dari listrik, lalu juga dari BBM ya, yang khususnya Pertalite. Kita tahu bahwa mobilitas ini sekarang lagi menggeliat nih, dalam arti sudah ada pertumbuhan mobilitas. Jadi orang-orang sudah mengurangi di rumah, bekerja di rumah, lalu fokusnya kepada pergerakan di luar gitu. Dan itu juga kalau kita lihat dengan adanya pertumbuhan dari konsumsi BBM yang juga meningkat karena orang mobilitas, ditambah lagi Pertalite dipotensikan akan naik ya. Ini juga jadi penghalang apa ya, dalam tanda kutip inflasi juga ada potensi naik ya. Betul. Tapi Van, harapannya sih jangan sampai inflasi ini di atas 4%, harapan kita gitu ya sebagai manusia. Karena kalau kita tahu ya, kalau udah di atas 4% kan kemungkinan jadi agresif juga ya kenaikan suku bunga di Bank Indonesia. Nah, menurut Fanny sendiri apa nih proyeksi dari kita ini terhadap kenaikan suku bunga nanti? Gitu. Oke, nah sebenarnya kalau sampai dengan sekarang ya, sampai dengan kondisi saat ini, itu sebenarnya proyeksi kita untuk inflasi sampai dengan akhir 2022 itu masih di level 3,2% ya. Untuk konsensus ini targetnya di 3,3%, dibandingkan dengan target atas Bank Indonesia untuk inflasi itu di 4% sampai dengan akhir tahun ini. Gitu. Nah, untuk suku bunga nih, jadi suku bunga tuh sebenarnya kita tetap expect ya bahwa di tahun ini baru akan mulai naik tuh di second half teman-teman, dimana kenaikannya itu hanya akan ada 2 kali kalau menurut kita ya. Nah, tapi dengan catatan inflasinya nggak di atas 4%. Kalau di atas 4% mungkin bisa berubah nih, bisa beda lagi, mungkin bisa direvisi seperti itu ya. Nah, jadi itu sih mungkin gambarannya lebih besar ya. Nah, sekarang kan kalau kita lihat nih Van, dengan menurut Fanny ya, dengan kondisi seperti ini, kenapa sih bank atau big banks ini terpukulnya lebih dalam gitu? Kenapa tuh Van? Oke, nah kalau ditanya nih, karena inflasi naik, apa ini yang menyebabkan sebetulnya harga-harga saham big banks terkoreksi gitu ya? Sebenarnya nggak ada nih korelasi yang kuat antara kenaikan inflasi dengan koreksi di saham big banks teman-teman. Justru sebenarnya korelasi yang kuat itu adalah kenaikan yield bonds dengan penurunan di harga-harga saham big banks. Seperti itu ya. Nah, otomatis kalau misalkan BI-nya naik, kemudian yield-nya ini kan yield bond pasti pelan-pelan naik gitu ya. Dan ini yang menyebabkan nanti harga-harga saham big banks akan cenderung terkoreksi seperti itu. Iya, jadi kalau balik lagi ya teman-teman, mungkin kalau dari segi banks makro fundamentalnya kuat ya. Kalau kita bicara banks ya, secara big banks gitu ya, BCA, BNI itu secara makronya kuat gitu karena ada kenaikan dari loan growth juga dan sebagainya gitu. Nah, cuman kalau kita bicara indikasi saham kan ya high risk high return gitu ya, dimana sedikit ada berita pun juga akan mengganggu pergerakan gitu ya, entah itu pergerakannya bisa baik atau bisa buruk gitu ya. Nah, memang kita sih sebenarnya dengan melihat seperti ini memang ada kekhawatiran ya tadi ya, kenaikan inflasi yang berkorelasi juga kenaikan suku bunga. Jadi memang lebih ke arah kita cari saham-saham yang defensif ya Van ya, untuk saat ini gitu. Walaupun ya ada catatannya, walaupun kalau kita lihat banks ini secara prospek long term masih baik gitu ya. Karena tadi yang saya udah tarakan, karena dari tahun ini pun loan growth-nya udah lumayan menggeliat nih dibandingkan tahun 2020 maupun 2021 ya. Itu poinnya. Nah, kalau nih Van, kalau kita bicara saham, kalau kita lihat
kalau misalnya kita menghindari big banks, nah kira-kira saham mana nih yang rencana kita lihat dari paling defensif? Nah, kalau misalkan ditanya nih ya, mana sih yang paling defensif dari antara semua big banks yang ada gitu ya? Itu adalah sebenarnya kita lebih prefer ke arah BBCA. Kenapa? Karena sebenarnya gini, dalam kondisi BI akan pelan-pelan menaikkan suku bunganya ke depan gitu ya. Kita harus cari mana sih bank yang punya tingkat CASA ratio yang tinggi gitu ya, dan juga punya tingkat LDR yang rendah. Nah, di mana BCA ini memenuhi dua syarat itu gitu. Jadi tingkat kasanya paling tinggi, LDR-nya itu paling rendah dibandingkan dengan seluruh peers. Makanya kenapa kita lebih prefer untuk ke BCA seperti itu. Oke, jadi saya mau luruskan juga nih teman-teman. Kalau misalnya defensif itu tidak harus dari konsumsi juga ya, tapi juga dari bank juga. Tadi saya pikir defensif itu bisa ICBP, IMIKA gitu. Ternyata Fani melihat dari perspektif di bank yang defensif. Seperti itu ya, jadi itu poinnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat banks yang defensif, memang dari semua two peers BCA lebih memandai secara defensif gitu ya. Nah, kita juga mengcover teman-teman BCA ini dari CGS CIMB Sekuritas ini dengan rating hold ya, di targetnya di 8.100. Oke, terima kasih Fani atas pemaparannya dan waktunya ya. Semoga juga Fani sehat-sehat juga ya. Rencana juga mau ini ya, keluar kota ya, mau liburan ya, mau healing ya. Oke, nah gimana guys? Podcast kita hari ini seru kan? Dan buat kalian semua, sampai jumpa lagi di podcast Berani Berinvestasi di selanjutnya. Nah, supaya kalian semakin berani untuk berinvestasi. Karena kalau nggak dimulai dari sekarang, kalian mau mulai berinvestasi kapan? See ya! Bye!